Ya itu kadang-kadang dikatakan seperti itu bukan pada sifat Erina yang sebenarnya, tapi itu udahlah, mungkin ini suatu ujian ya, enggak mereka tidak mengerti bahwa suasana yang kita alami yang sebenarnya, mereka tidak mengetahui apa yang kami alami sebenarnya, bahwa ini merupakan tantangan berat untuk bisa menyelesaikan studi pendidikannya biar bisa selesai begitu ke jenjang yang lebih tinggi gitu. Hai teman-teman, mau minum ya? Baru mau minum. Sis, aku tadi kan sama Sis, kita ke mana? Kita tadi ke Krianusa, Dekranas di JCC. Nah, kita mau kasih tahu teman-teman kita sebelum kesini ya, sebelum kita syuting nih. Kita dapat oleh-oleh. Apa coba ini punya? Ini lucu banget, tadi kita beli. Jadi produk ini UMKM dari Bali kalau nggak salah ya. Bali dan pasar. Pakein dong sis. Ini lucu banget sih. Tadi kita pilih ini karena paling ini ya, paling lucu. Dan ini tuh nggak luntur loh kata yang jualnya tadi ya. Bagus banget kan. Dan ini nggak mahal loh. Sobat kasih tahu. Ini tuh kayak memang lokal banget. Ini under 100.000. Under. Tapi sebagus ini loh. Sebagus ini sis. Nih ya, kita beli samaan tadi ya. Aduh, kukunya kepanjangan. Kuku saya kepanjangan. Nah, cakep. Coba kita cantik. Ini produk lokal Indonesia nih dari UMKM Indonesia. Adanya di pameran tadi ya, Krianusa di. Kita tadi ke pameran jemput siapa sih? Ada ini seorang bunda yang masya Allah baik banget ya. Ya, udah nyempetin waktu beliau kesini main ke kasih tahu. Masya Allah banget ya sis. Teman-teman yang di rumah pasti penasaran nih siapa narasumber kita sis. Tapi tahu nggak kita sekarang udah berapa episode? Kita ini episode ke-33. 33. Teman-teman semuanya makasih banyak udah setia selalu nontonin kita ya di podcast Kasih Tahu. Kasih tahu nggak ya? Kasih tahu dong. Kasih tahu dong. Langsung nggak sih kita undang? Langsung aja. Tapi ada pantun dulu nih buat kasih tahu. Boleh. Karena sudah mencapai 33 episode loh. Jalan-jalan ke Pondok Labu. Cakep. Jangan lupa beli santan. Cakep. Ini dia podcast Kasih Tahu yang selalu terdepan. Langsung aja kita undang narasumber kita siapa? Ibu Sofiatun Gudono. Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Masya Allah, cantiknya Ibu. Terima kasih. Teman-teman. Terima kasih. Kita sangat berterima kasih Ibu udah nyempetin waktu datang ke ini. Tadi kita ketemunya kebetulan di JCC ya Ibu di pameran Dekranas ya Ibu ya. Iya, betul. Iya. Di situ tadi ada kegiatan apa aja Ibu? Dari pagi nih kayaknya nih Ibu. Dari jam 2 katanya ya Bu, prepare-nya. Ya, pembukaan Dekranas itu tadi di JCC Senayan Jakarta. Di mana di situ menampilkan semua produk-produk UMKM yang unggulan, andalan dari seluruh Nusantara, 37 provinsi tampil di JCC dalam rangka memperingati Dekranas dengan pameran namanya Krianusa. Iya. Itu setiap tahun diselenggarakan. Iya, di JCC Senayan Jakarta. Berarti penyelenggaranya Dekranas ya? Iya, tapi juga di Dekranasda di setiap provinsi ada juga pada hari yang sama seperti di Sleman, Yogyakarta. Hari ini juga pembukaan ada Dekranasda. Tapi yang buka Ibu Bupati Sleman. Kalau di sini tadi harusnya Ibu Negara, Ibu Iriana Jokowi, namun tadi
diwakilkan Ibu Wuri Ma'ruf Amin karena Ibu Iriana bersama Bapak Jokowi sedang kunjungan kerja meresmikan Pasar Ngodian di Sleman, Yogyakarta hari ini. Jadi berbarengan waktunya ya Bu. Iya. Nah, tadi di Krianusa itu kita lihat-lihat juga tuh banyak pameran mulai dari fashion, craft ya, iya. Keren ya Bunda ya. Iya, bagus banget memang itu produk-produk unggulan dari seluruh UMKM 37 provinsi itu kita kurasi, kita seleksi dari setiap daerah, kemudian bisa tampil di tingkat pusat di Kementerian Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia juga. Lah dari tampil penampilan dari produk 37 provinsi itu meliputi fashion, kemudian handcraft, jadi handmade. Ya, fashion itu meliputi ada batik dari betul. bahan tenun, lurik, ada lagi bahan ekoprint, dan berbagai macam produk-produk lain fashion seperti rajut juga ada juga. Jadi kalau yang handcraft bermacam-macam juga, mulai dari jam tangan kayu, terus ada beberapa keranjang-keranjang dari rotan, ada yang dari enceng gondok. Kita sekarang sudah bisa mulai ekspor juga. Ekspor juga seperti yang rotan itu Bunda? Iya, sudah bisa ekspor. Ya alhamdulillah perlahan-lahan khususnya di daerah istimewa Yogyakarta, kebetulan kan kami datang dari daerah istimewa Yogyakarta. Kemarin lumayan juga bisa tembus setiap tahun naik ekspor dari daerah istimewa Yogyakarta. Tapi ngomong-ngomong nih Bunda, kita udah langsung cerita-cerita tentang UMKM ya Bunda. Namanya kabar Bunda teman-teman. Bunda kayaknya akhir-akhir ini sibuk banget kelihatannya. Udah nyempetin waktu juga ke sini. Tapi kita mau nanyain karena kabar. terakhir itu yang aku tahu Liana, Bunda ini kemarin ya baru sampai Jakarta ya. Iya baru 2 hari lalu. Dan minggu depan Bunda juga mau ke Kamboja ya. Iya, pameran dan business matching di Kamboja. Tapi Bunda gimana kabarnya dulu nih Bunda? Alhamdulillah baik-baik semuanya, sehat selalu. lancar ya, alhamdulillah. Rahasianya apa nih Bunda? Jamu nggak? Jamu nggak nih Bunda? Atau apa ini? Mau lah kita biar awet terus Bun. Ya namanya manusia itu selalu ada masalah. Dalam menyikapi masalah nggak usah dibuat depresi, santai aja. Kita serahkan kepada Yang Kuasa. Semua solusi kita serahkan kepada Yang Kuasa. Insya Allah solusi itu akan terpecahkan. Jangan dibawa masalah itu ke depresi. Itu akan menyita ya mungkin waktu dan kita juga sedih. Ya dibuat asik-asik aja. Asik-asik aja. Jangan dibuat depresi ya Bun ya. Semua jadi jangan sampai semua masalah pasti orang ada, pasti ada. Tinggal bagaimana menyikapi masalah itu, dibuat happy-happy. Yang penting bisa terselesaikan. Betul. Betul banget. Itu rahasianya supaya kita juga setiap hari semangat ya untuk menjalani hari-hari. Kalau memang ada masalah, ya kita hadapi. Jangan kabur dari kenyataan. Jadi nih Sobat Kasih Tahu, jadi Bunda Sofiatun Gudono ini merupakan ibu mertua dari Kaisang Pangarep, sekaligus juga ibu kandung dari Erina Gudono. Nah, yang Mila tahu juga Ibu Sofiatun ini merupakan seorang pengusaha, ya Sobat Kasih Tahu ya. Jadi ibu ini mempunyai butik di Jogja. Nah ini boleh diceritain nggak? Bunda. Oh iya. Kebetulan kami sudah menggeluti usaha fashion itu dari 2005. Wow, sudah lama. Jadi cukup lama juga. Kami dulu dari Jogja itu kan hanya fashion. Dan memang mandiri. Lah seiring dengan perjalanan waktu kita akan memiliki komunitas.
Ya kita akan bekerja sama, berkolaborasi, bermitra dengan kawan-kawan. Terus kita membentuk komunitas supaya kita kalau setiap bulan itu ada saling temu dan kemudian nanti sambil mempromosikan produknya apa yang dibawa gitu, dan nanti kan dari situlah kita jadi kenal satu. Lah ada yang dari fashion, ada yang dari handcraft, ada yang dari kuliner, gitu kan, makanan minuman yang kering-kering gitu kan, paling tidak bisa agak awet gitu loh, bukan 1 hari, 2 hari yang awet kering-kering gitu, jadi bisa tahan lama. Syukur-syukur kalau makanan minuman itu harus, kalau yang sudah ekspor itu tidak kurang dari 7 bulan itu nggak boleh basi. Jadi itu, jadi kalau ingin diekspor makanan minuman itu harus lebih dari 7 bulan, masih bagus, layak dipakai gitu. Ya. Kan Kamila punya bisnis makanan juga. Betul. Memang ada trik tersendiri sebenarnya Bunda ya dalam hal packaging, pengemasan gitu ya Bunda ya. Iya, memang kita harus dampingi teman-teman yang masih belum belum layak diekspor. Itu kan kita dampingi tentang packagingnya. Karena sebenarnya mereka itu makanannya enak-enak, cuma packagingnya ada yang dari plastik, kadang-kadang di staples, kadang-kadang diisolasi gitu kan. Nah itu kan kita dampingi, kita kasih latihan untuk bisa packaging yang bagus supaya lebih awet juga dan penampilannya juga cantik. Kan packaging juga harganya tidak mahal. Nanti kan bisa ditambahkan ke harga barangnya itu dari packaging yang cantik gitu. Sehingga alhamdulillah ya perlahan-lahan dengan kesabaran, ketelatenan itu sehingga mereka juga bisa ekspor ke beberapa negara. Berarti Bunda juga ada pelatihan-pelatihan gitu ya? Iya, ada juga pelatihan-pelatihan bersama teman-teman, iya. Ya antar teman-teman kita aja yang komunitas yang belum kita dampingi untuk bisa mendapatkan NIB. Itu nomor induk berusaha, nomor izin berusaha, kemudian PIRT, perizinan izin rumah tangga yang untuk makanan minuman itu. Terus ada lagi pendampingan untuk bisa mendapatkan halal. Itu kan semuanya gratis. Kan dari pemerintah juga memang ada fasilitas gratis. Kita hanya mendampingi supaya mereka cepat bisa mendapatkan surat legalitas usaha begitu. Betul. Karena kalau udah lengkap itu bisa lebih ini ya Bunda ya. Maksudnya secara distribusinya, marketingnya itu lebih enak sih. Nah, ini berarti kalau balik lagi Bunda ke butiknya Bunda, ini yang Mila dengar nih udah pameran ke luar negeri gitu Bunda. Nah, itu gimana pengalamannya? Terus udah kemana aja gitu Bunda? Oh ya, memang pameran itu dari Kementerian Perdagangan ada, dari Kementerian Luar Negeri juga ada, dari Kementerian Koperasi dan UKM juga ada, terus Kementerian Parekraf itu juga ada. Terus kadang-kadang ada juga dari Kementerian Tenaga Kerja, tapi nggak sesering kayak Perdagangan, Luar Negeri dan Kementerian Koperasi. Kalau Kementerian Tenaga Kerja ada, tapi hanya banyaknya di lokal, di dalam negeri. Kalau yang Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, terus Kementerian Koperasi dan UKM, dan Kementerian Parekraf itu di dalam negeri dan di luar negeri. Lah, yang di dalam negeri itu kita bisa pameran-pameran di, ya kalau yang pusatnya di Jakarta sini ya, itu di JCC seperti kayak Inacraft gitu. Ada lagi MUFES itu yang kemarin Muslim Fashion Festival itu. Terus kalau di Bumi Serpong Damai itu
ada lagi TEI itu Trade Expo Indonesia. Itu yang di dalam negeri. Nah, kalau yang di luar negeri yang sudah kami lakukan itu ada di Saudi Arabia, itu ada Jeddah Expo itu. Jeddah ya. Kita pameran di sana ya seminggu. Ya, alhamdulillah kalau pameran di sana itu ya ada waktu pas siang itu kita pameran dan mungkin ada business meeting ya, malam itu kita luangkan selama di sana itu sempat kita umroh juga, ibadah umroh. Jadi itu enaknya kalau di Saudi Arabia itu makanya pesertanya paling terbesar karena mungkin bukan hanya sekedar bisnis tapi kita peserta itu juga bisa ibadah umroh gitu. Dari Jeddah menuju Mekah itu kan hanya 1,5 jam. Kita tetap pameran tiap hari, tetap buka terus. Tapi malamnya malamnya kita ibadah, terus balik lagi kan langsung tolak kan dekat, cuma 1,5 jam. Setelah ibadah umrah balik lagi ke Jeddah begitu. Pagi lagi pameran lagi. Itu kalau di Saudi Arabia, di Rusia, terus di Dhaka, Bangladesh itu, ya Rusia juga, terus Maroko, kemudian Malaysia, terus ini Brunei juga, kemudian di South Africa gitu. Jadi kita tiap 2 bulan sekali gitu ada agenda ke luar negeri, ke Australia juga. Dan nanti bulan depan itu kita agenda pameran di Kamboja. Jadi pameran plus business matching. Nah, ya kita business matching itu kan kita mencari corone jodoh ya, jodoh buyer, yang cocok sesuai dengan modelnya pakaian, sesuai dengan bahannya, sesuai dengan harganya, dan size-nya itu cocok, namanya mencari jodoh kecocokan. Business matching itu jodoh matching, ngepaske. Nah, ngepaske mendapatkan buyer yang bisa pas untuk membeli barang produk kita gitu. Tapi Lena mau tanya nih Bunda, itu Bunda mulai keluar negeri itu dari tahun keberapa? 2009. 2009. Mulainya 2005 bisnis fashion, 2009 udah pameran keluar negeri. Iya, sudah. Jadi 4 tahun selama itu 4 tahun itu kami hanya di dalam negeri aja. Tapi pindah-pindah mulai dari Sumatera, di Nias, di Lombok, di Kupang, di Ambon, di Kalimantan, hanya seputar provinsi, provinsi dari daerah Nusantara. Dan itu berpindah-pindah dari bulan ke bulan itu pindah-pindah. Berarti ada toko fisiknya ada Bun? Dulu toko fisiknya ada? Oh ada di Jogja ada. Di Jogja. Ya. Tapi itu Bunda sendiri? Iya ada. Sophie Boutique namanya. Sophie Boutique Iya ada. Dulu di Jogja itu memang ada. Nah sekarang ini kita kembangkan di Jakarta, ada di Taman Mini Indonesia Indah, terus ini di Kelapa Gading, insya Allah akan buka lagi di Sarina dan Hotel Borobudur. Hopefully harapannya begitu. Kalau Sarina Masya Allah Bunda Masya Allah, bayangin teman-teman, baru 4 tahun udah ada pameran ke luar negeri. Dan selama 4 tahun juga itu udah pameran itu ke Nusantara seluruh Indonesia Bun. Ini ya dari kota ke kota. Dari kota ke kota itu sendiri loh, bisnis sendiri, Masya Allah. Tapi difasilitasi kementerian. Nah, ini dia Bunda. Sendiri itu bukan berarti terus kita sendiri enggak. Kementerian Perdagangan terutama itu ada program untuk pameran dan business matching ada. Itu. Jadi kita ikut, tapi dengan cara kurasi dulu. Kurasi itu kita diseleksi produknya seperti apa, yang mau dipamerkan apa. Sehingga kalau kita lolos ya bisa masuk gitu untuk pameran. Berarti ada kesempatan ya Sis ya, bisa. Buat pemula-pemula yang pengen berbisnis ya Bunda ya. Dan ini juga Sobat Kasih Tahu juga harus tahu kalau Bunda Sofia Tenggodono ini merupakan juga fashion designer. Fashion designer Bun. Berarti
semua produknya Bunda yang desain Kita atau gimana Bunda? Bermitra. Berkolaborasi. Jadi kalau kita bisa bermitra, berkolaborasi, bekerja sama dengan teman-teman kita yang lain, UMKM yang lain, malah bisa maju. Betul. Sehingga kita membentuk komunitas, bareng-bareng maju bersama. Terus dibuat koperasi, sehingga akan membuahkan omset penjualan yang lebih baik besar, juga betul. dengan kita bersatu bersama-sama memajukan usaha. Seperti kayak kemarin ada COVID itu ya, Iya, Bun. mestinya kan benar. itu yang malah paling eksis itu malah UMKM. Betul. Itu UMKM tetap Iya. bisa terus bekerja, terus bisa mandiri, terus bisa menafkahi keluarga. Itu UMKM malah waktu itu sempat membuat masker itu luar iya, biasa. betul. Masker waktu itu sempat mahal banget, sehingga kita punya ide untuk membuat masker dari kain gitu. Kita karena keterbatasan penjahit itu ya, pegawai yang bisa jahit itu terbatas, padahal kita puluhan ribu pesanan. Orderan. Nah, kita bermitra dengan teman-teman yang lain fashion. Jadi order kita terima, terus cara pengerjaannya dalam 1 minggu bisa 20.000 masker dengan cara kita bermitra bersama-sama dengan UMKM yang lainnya, sehingga kita bisa memenuhi order. Bisa dengan memproduksi baik. lebih besar lagi ya, Iya, Bunda. betul. Itu namanya kolaborasi, Kolaborasi. bermitra tadi. Kalau Jadi nggak sendiri. sendiri Kita susah, lebih Bun. baik bermitra, Bergandeng. bekerja sama, maju bersama. Jadi malah bisa bareng-bareng. Rezekinya Lebih besar dibagi-bagi, lagi. Iya. semakin besar lagi ya Bun ya. Betul. Masya Allah. Masya Allah. Tapi ini kan Bunda itu punya basic pengusaha ya Bun ya. Dan sekarang itu merambat jadi pembina UMKM. Kita harus tanya juga nih, gimana sih awal karir Bunda tuh untuk menjadi pembina UMKM nih Bun? Ya, awalnya itu kan karena kita sudah memiliki pengalaman ya. Kita memiliki pengetahuan, kita memiliki istilahnya ya bahasanya sharing, ya lebih baik sharing ilmu. Sharing Ya, ilmu. memberikan pengalaman kita yang sudah kita jalani, kita alami, kita berbagi. Lah, mumpung ya masih hidup, ya walaupun saya sudah tua, sudah lansia ya, tapi semangat untuk berkarya itu tidak bisa berhenti begitu saja. Kata orang pensiun, ya enggak bisa pensiun. Iya. Pensiun itu kan kata untuk pegawai, ya bahasanya yang ASN atau BUMN. Kalau wirausaha itu tak ada kata pensiun. Tak ada kata Ya. pensiun. Iya, nggak ada. Harus berkreasi Iya, berkreasi terus, iya. berinovasi terus. Cuma bedanya kalau sudah tua gini mulai membagi untuk akhiratnya lebih banyak daripada dunianya. Cuma kita membagi waktunya ya seperti ya kita tetap khairun nas hukum linnas, sebaik-baik manusia adalah bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Nah, ini kita harus sharing tadi, sharing kepada teman-teman UMKM lainnya, sehingga itu sering kami lakukan, sharing apakah dalam bidang ilmu menjahit, apa kebetulan saya kan memang hobi menjahit. Ibu bisa Iya, menjahit? hobi menjahit, iya bisa dari Wow. mulai pola dasar terus bisa menjahit. Cuma sekarang udah nggak pernah jahit sendiri. Ya, Hanya mengawasi aja, lihat anunya seperti apa, quality controlnya begitu. Ya begitu. Jadi lama-lama kan kita sering karena sharing dalam hal bidang misalnya digital marketing itu, sharing dalam pembinaan dalam packaging, sharing dalam hal inovasi model baju fashion gitu, yang muda seperti ini, yang untuk ibu-ibu seperti ini, yang kalau untuk untuk laki-laki itu kan tidak banyak model, cuma kadang-kadang harus bervariasi anunya aja.
motif-motifnya, permainan motif. Tapi kalau wanita bukan hanya motif, modelnya juga dirubah, terus ya Bunda ya. rubah. Iya, tiap 2 minggu sekali harus update kreasi. Kalau wanita banyak modelnya. Kalau laki-laki umpamanya kemeja, paham ya gitu-gitu aja. Cuma main di motif-motif gitu aja biar bisa lebih inovasi gitu untuk laki-laki. Keren kan, multi talent juga kan Bunda. Karena memang Bunda Sofiatun ini sobat kasih tahu juga merupakan seorang dosen. Bunda dosen. Jadi mendeliver pengetahuan, ilmunya kepada teman-teman ya Bunda ya. Iya. Ya, seperti memang boleh dikata awalnya itu malah UMKM bagi saya itu sampingan. Saya sampingan karena apa? Pekerjaan yang utama saya itu sebagai dosen, ngajar di beberapa universitas. Memang ya di swasta di UMY, di STIE, UTY, Universitas Teknologi Yogyakarta, STIE Mitra lah. Di situ kita memang mengajar, bahkan karena memang bagian istilahnya pekerjaan utama. Tahun berapa ya? Tahun 2005 itu saya ketika itu usia saya 40 tahun. Itu Bunda udah jadi dosen atau sudah dosen? Umur berapa dosen Bunda? Dari awal. Dari awal sejak saya dulu mahasiswa itu sudah jadi asisten dosen. Mahasiswanya jadi asisten dosen, terus begitu lulus jadi dosen, terus saya sekolah di Amerika bersama almarhum suami saya di sana di Amerika sana sampai 10 tahun, sampai ya kerja juga di sana. Kebetulan dapat green card. Sehingga saya bisa nyambi kerja setelah lulus itu sudah bisa langsung kerja di Amerika. Ya, di PNC Bank, di salah satu di accountingnya. Masya Allah, Bunda, perjalanan Bunda ini sangat menginspirasi anak muda loh. Bahkan ya itu tadi 40 tahun langsung berpikir untuk berwirausaha. Dari situlah malah sekarang jadi yang tadinya sampingan, sekarang omset penjualannya lebih besar daripada jadi dosen. Jadi lebih betah jadi berwirausaha. Tapi seneng juga jadi ngajar itu kan bagian dari teknik. Akhirnya ilmunya kan bisa sharing ke UMKM tadi, ya bentuknya UMKM. Kan bisa mengajari bagaimana pembuatan sistem laporan keuangannya. Sebab UMKM ini kelemahannya satu, mereka itu belum bisa memisahkan keuangan antara pribadi dengan usaha. Nah ini kan nggak boleh. Itu harus dipisahkan. Ya, yang pribadi ya pribadi, untuk keluarga, yang untuk usaha ya usaha. Itu ada pencatatannya untuk usaha ini khususnya, karena kan nanti kalau usaha ini kan setiap bulan atau setiap tahun, setiap 6 bulan kan dibuat laporan berapa penjualannya, berapa harga pokok penjualannya, terus mungkin ada profit keuntungannya berapa. Lah disitulah akan ada titik temu berapa profit yang didapatkan bulanannya berapa, tahunannya berapa. Sehingga harus dipisahkan di sini. Lah, disinilah kita tadi sharing ilmu. Itu tadi bukan hanya masalah tentang produk saja, pembukuannya, pencatatannya itu juga kita dampingi untuk bisa membuat laporan perusahaannya. Walaupun perusahaannya kecil tetap dibuat catatan yang rapi. Nah, jangan sampai dicampur dengan uang pribadi. Walaupun uangnya itu misal katakanlah 1 juta, yang 300 untuk pribadi, yang 700 adalah untuk usaha. Lah ini tetap dipisahkan, walaupun ini uang di tangan harus dipisahkan supaya cocok. Betul. Kita akan mengetahui
berapa dengan tepat laba yang diperoleh oleh perusahaan tersebut. Nah ini kelemahan UMKM tadi saya katakan. Hampir Dia rata-rata, Bun. hampir rata-rata rata-rata. semua mencampur adukkan. Betul. Uang dijadikan satu, bingung. Ini uang perusahaan berapa, uang pribadi berapa, kan harusnya dipisah. Walaupun sedikit wis harus dipisah, pribadi dan perusahaan. Ya. Jadi pencatatannya nanti akan rapi. Mulai dari penjualannya tiap hari berapa, tiap minggu berapa, tiap bulan berapa, tiap tahun. Akhirnya ketemu omset penjualan sekian. Yang Lah, modalnya diputarinya iya. berapa? Kalau dia misalnya membuat hitungan yang tepat, berapa besarnya laba yang diperoleh. Lah, kita hitung harga pokok penjualannya. Iya. Harga pokok penjualan itu didapat dari mana? Dari bahan baku, ditambah tenaga kerja, ditambah BOP, biaya overhead pabrik itu ya operasionalnya itu. Ditambahkan semuanya. Kalau produknya misalkan 100, ya tinggal jumlah total yang dikeluarkan berapa dibagi 100, sehingga ditambahkan harga pokok per unitnya sekian gitu. Sehingga akan dikalkulasi ketemu dengan harga pokok penjualan. Misalkan laku berapa? 70 gitu ya. Kan ketemu harga pokok penjualnya per unit, tinggal dikalikan per unit, ketemu dikurangkan, kan ketemu keuntungan laba. dan modalnya. Itu Harus jadi dipisahkan. Literasi nanti- keuangan ya, Bunda. iya, ini harus dibuat seperti itu. Nanti kalau lama-lama perusahaannya semakin besar, bank itu kalau kepengen modalnya pengen tambah, usahanya omsetnya besar, kan bank sekarang kan memberikan kemudahan, pemerintah juga menyarankan kalau memang ingin usahanya besar, nggak apa-apa, yang penting usaha produksinya, penjualannya laku, penjualannya lancar, sehingga omsetnya pengen ditingkatkan, pinjem bank nggak apa-apa, yang penting sudah jelas. Kalau belum jelas ya nggak usah pinjam bank dulu. Tapi kalau sudah lancar, bagus, meningkatkan lagi omsetnya, boleh pinjam bank. Kan diawali sedikit aja, misalnya 50 juta, 100 juta, nggak usah langsung banyak. Gitu, tergantung kebutuhan. Kapasitasnya kira-kira butuh berapa. Nah, dari sedikit dulu, nanti kok bagus, nah sedikit gitu dinaikin gitu. Lama-lama kan omsetnya penjualan tiap bulan kan jadi naik. Itu. Jadi kalau biasanya rata-rata UMKM itu yang mereka pikirkan ada pendapatan langsung kayak udah ini jadi uang gua gitu, langsung kayak jadi untuk belanja, belanja rumah tangga, Bun ya. Kembangkan ya, Bunda ya. Belum bisa memikirkan sehingga untuk diputarin, sulit berkembang. Dan dia tidak bisa memilah-milah itu memisah-misahkan mana uang itu pribadi, mana uang untuk perusahaan. Karena tadi itu tidak ada pencatatan yang rapi, baik catatan pribadi maupun catatan untuk perusahaannya. Jadi gitu. mau buat upgrade bisnis juga susah ya, Bun? Iya, kendala di situ. Karena nanti nanti laporan keuangan itu nanti akan diminta bank juga kalau ingin pinjam. Bank pengen lihat kamu tiap bulan dapat berapa, terus omsetmu berapa gitu. Nanti kalau sekiranya bank itu melihat lancar, bank itu pasti ngasih karena memang pemerintah juga memberi kemudahan dengan cara bunganya jangan terlalu tinggi. Yang namanya KUR, kredit usaha rakyat, itu 6% per tahun. Itu untuk pinjam. Saya kira itu tidak terlalu besar, sudah normal lah itu untuk bisa memulai usaha gitu. KUR, kredit usaha rakyat. Itu fasilitas pemerintah memang begitu. Jadi sudah diatur pemerintah untuk memfasilitasi UMKM yang sekiranya ingin meningkatkan modal kerjanya, yang penting dia sudah lancar, sudah bisa berproduksi terus dan bisa terus jalan, ya oleh pemerintah diberi kemudahan KUR. Sekarang apa aja bisa dilakukan, yang penting ada kemauan ya, Bun ya. Betul.
Bun, kita minum dulu, Bun. Ya, boleh ya. Bunda pasti haus banget ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Tapi, Bunda, ya, gimana, Kak? ini balik lagi tadi, kalau untuk UMKM di bidang fashion, terus handcraft, itu kan banyak sekali nih Bunda di Indonesia. Itu gimana sih caranya Bunda membina gitu UMKM sebanyak itu? Gitu? Ya kita itu kan perlahan-lahan akan lebih mudah dengan cara komunitas. Kebetulan komunitas di Indonesia ini kedepannya akan lebih baik dibentuk dengan cara koperasi. Koperasi seperti yang dianjurkan pemerintah. Kalau koperasi itu kan dari rakyat, dari anggota untuk anggota oleh anggota. Ya nggak usah mulu-mulu besar, taruhlah 25 orang dulu. Nanti kan lama-lama kalau ini 25 orang ini bisa sukses, anggotanya kan semakin banyak tambah. Ini komunitas A, namanya sudah jelas. Ada lagi komunitas lainnya, nama organisasinya lain lagi. Ya dibentuk koperasi, ya. Nah itu kan masing-masing kan saling membutuhkan di antara anggota ini, kan untuk anggota. Betul, dari anggota oleh anggota ini. Jadi, nah terus C, nanti ada komunitas lain lagi ya sama dan seterusnya. Seperti itu nanti akan dibentuk komunitas dan bisa dilakukan koperasi. Nah, dengan cara ini kan mereka yang membutuhkan dana bisa juga pinjaman dari anggota juga. Bisa. Jadi tiap anggota itu dinabung. Nah, tabungannya itu dipinjamkan kepada anggota yang lainnya, yang lingkup itu aja, nggak usah di luar ini. Sehingga kalau koperasi ini bisa lancar, nggak usah misalkan dan modalnya sudah cukup, antar anggota sendiri kalau memang mencukupi tanpa pinjam pun ya bisa, malah bagus sekali. Istilahnya namanya koperasi simpan pinjam. Sehingga dari anggota nabung, ya toh, yang lainnya membutuhkan kita kasih yang sehingga tiap nol. Nggak pakai bunga, kan. Lah, kalau masalah bunga atau tidak itu ada berbagai kebijakan. Oh, setiap koperasi beda. Ada kalanya dikembalikan dalam waktu 6 bulan, harus sudah dikembalikan berapapun yang dipinjam dengan cara tiap bulan diangsur. Nanti kalau memang dia mau ambil lagi pas hari ke-6, ambil lagi lebih banyak lagi ya nggak apa-apa, lebih besar lagi sehingga tetap continue. Gitu boleh. Yang penting dilunasi dulu. Nggak boleh pinjam lagi kalau belum lunas. Itu prinsip. Lah masalah mau ngasih jasa ya bahasanya ya. Kan mungkin ada orang kalau dulu ya. Dulu itu saya 10% di tempat komunitas itu. Terus sekarang kita keikhlasan. Keikhlasan. Jadi bunganya juga keikhlasan gitu. Lah jadi istilahnya bagi hasil usaha ya. Setelah kita mengakhiri angsuran terakhir mau lunas, nanti yang pinjam itu ngasih jasa seikhlasnya sebagai tempat istilahnya keikhlasan, mengembalikan lah sebagai ucapan terima kasih lah. Tapi dia lebihkan. Ya, betul. Tapi kan bukan kita menekankan. Nggak ditentukan berapa range-nya gitu, Bun. Itu kan dari masing-masing komunitas itu memiliki kebijakan kesepakatan beda-beda. Ada yang 10%, ada yang 5%, kadangkala ada yang keikhlasan. Keikhlasan ngasih dari yang minjem kepada kas. Jadi kas itu nanti lama-lama kan tambah besar dari A pinjem kasih, B pinjem kasih, C pinjem semakin gede. Nanti uang itu juga akan dipinjamkan orang lain lagi, ditambahkan, diputar lagi. Yang pakai mereka juga. Iya, betul. Memang harus komunitas itu sih harus diterapkan, Bun, ya kayak gini biar saling
saling membantu juga memang. Bisa. Kadang kan sempat orang banyak kayak mau bangun usaha tapi bingung nih modalnya, minjem ke bank dipersulit. Berarti solusinya masuk ke koperasi itu ya Bunda? Iya, koperasi. Luar biasa, keren loh Bunda. Ini idenya cemerlang, tapi sedikit Bun, itu yang menggerakkan hati Bunda menjadi pembina tadi untuk masuk ke situ gimana Bun? Kok bisa gitu kan? Itu lumayan agak capek juga tuh urusan seperti itu Bun. Kalau boleh dikata capek, asal hati senang, itu capeknya nggak ada. Nggak ada. Enjoy aja, asik-asik aja. Tadi kembali tadi, sebaik-baik manusia memberi manfaat bagi orang lain, ya kan? Kita ingin bagaimana kita bisa manfaat bagi orang lain. Nah, kita bisa ngasih sharing ilmu dalam bentuk apa? Lah, pengetahuan yang kita miliki aja disaringkan. Kita misalkan dalam bidang, kan kebetulan saya kan memiliki background accounting ya, akuntansi sebagai akuntan, certified public accountant. Nah, kemampuan saya di bidang accounting ya tadi saya ceritakan seperti membuat pembukuan, pencatatan yang rapi, begitu itu. Ya enjoy aja. Dari hati yang membantu, membantu mereka dibuatkan sistemnya, membantu mereka dibuatkan pencatatannya gitu. Apa yang kita bisa aja dikasihkan. Seperti jadi kalau tadi mungkin ada pengalaman, sharing pengalaman gimana toh kok bisa menjual sampai ekspor, ya kita pameran-pameran tadi, gimana toh kita bisa inovasi model-model lah. Kita harus, ya itu bagian dari apa, inovasi kreatif itu memang harus di-sharingkan, ya kita bagikan kepada teman-teman, itu. Jadi lama-lama ya kadang-kadang kita diminta untuk ngisi sebagai narasumber gitu, sana. Kita padat sekali jadinya. Padat sekali ya, udah passion ya Bunda ya. Passionnya luar biasa. Ini Bunda yang kita tahu juga nih Bunda, ini banyak sekali prestasinya nih. Masya Allah, penghargaannya luar biasa sih. Kira-kira apa aja nih Bunda? Boleh disebutkan nih Bunda? Terhitung saya rasa ini Bun. Gimana Bun? Yang terakhir aja kemarin kita mendapatkan awards. Apa tuh Bun? Sebagai ya pembina penggerak UMKM dari Dewan Koperasi Indonesia gitu. Itu yang terakhir. Yang terakhir. Yang sebelum terakhir ini kayaknya banyak ya Bun. Iya. Enggak terhitung sampai lupa ya Bun. Bun, sebagai sedikit Lena tanya di luar bisnis dan UMKM nih Bun, sebagai seorang ibu, seorang dosen, seorang pengusaha, Lena juga penasaran nih Bun, bagaimana cara mendidik anak sehingga menjadi orang yang hebat kita. Apalagi dulu sempat kita dengar bahwa Bunda ini kuliah sambil kerja, iya kan Bun, sambil ngurusin anak juga. Aduh Masya Allah, boleh kita sedikit sharing-sharing Bun? Iya, terutama untuk wanita ya, itu malah pekerjaannya memang lebih berat daripada laki-laki. Betul, itu saya akui. Apalagi sebagai wanita karier. Kalau boleh dikata memang wanita itu kan kodratnya maca, masak, mana, 3M. Maca itu apa? Maca. Ya, kalau orang Jawa bilang maca itu berdandan, bersolek. Berdandan. Itu wanita. Yang masak. Kalau masak, ya kita masak itu, masak makanan. Mana itu kita melahirkan. Kan laki-laki kan enggak melakukan itu. Enggak. Jadi itu kodrat wanita di 3 itu. Tapi di 3 kodrat wanita 3 itu kalau dia seorang karier, lebih berat lagi kan, dia harus bekerja, ya toh, dia harus bekerja, terus belum lagi nanti harus merawat rumah, merawat anak, ya kan, berat juga.
Terus kemudian kita juga usaha. Berat juga ya semuanya itu tinggal kita pandai-pandai membagi waktu. Dan kita juga tidak luput dalam hal karena kita punya anak. Ya kepinginnya anak kita itu soleh-solehah semuanya, sukses semuanya. Sebagai harapan orang tua kan itu idolanya, pengen anaknya manut-manut juga, manut itu nurut gitu ya, nurut gitu kan. Nah itu memang idolanya seorang ibu harus banyak mendoakan kepada putra-putri kita, mendampingi, lebih-lebih punya putri perempuan itu ekstra mendampingi kemana-mana. Iya, kalau ada acara di luar ada kegiatan jangan dilepas begitu saja. Ya kita mendampingi, mau lomba didampingi, mau ini didampingi terus. Jadi kita tidak bisa ngelepas begitu saja. Terus selain mendampingi ya kita juga mendoakan. Nah, ya alhamdulillah kami diberi kemudahan Allah untuk take care, memelihara anak. Dan anak saya itu kan nurut-nurut. Ya boleh dikata kalau orang tua, kalau anaknya nurut-nurut itu kan enak. Anugerah ya Bunda. Ya nggak ada istilahnya itu istilahnya nggak berat lah. Jadi bukan merupakan suatu tantangan. Ya kalau anaknya nurut ya sudah nurut begini. Jadi orang tua itu ya seneng, artinya nurut gitu. Terus ya tadi alhamdulillah memang anak-anak nurut dan nggak pernah mungkin membantah gitu. Jadi prinsip saya itu selama kita itu baik-baik saja, anak itu ya bisa menilai baik-baik saja ya nurut. Kecuali kalau orang tuanya tidak baik-baik saja gitu, mungkin anak banyak yang memberontak gitu ya, mungkin gitu ada secara psikologi mungkin karena nggak pas. Kalau saya dulu kalau membimbing mendidik anak itu memang tidak saya serahkan 100% ke yang ngomong Mbak E itu ya, walaupun saya waktu itu punya pembantu ya, bahasanya ya kan boleh dikata pembantu atau babysitter. Saya tak pernah 100% percaya kepada pembantu gitu. Jadi pembantu itu kan hanya membantu kita, meringankan, tapi jangan dilepas begitu saja. Iya, kita harus mengawasi. Ya mungkin pembantu itu ada yang kalanya baik, ada yang kalanya nggak pas gitu kan. Kita kan jadi malah nanti problema itu. Tetap mendampingi dengan penuh kasih sayang kepada anak-anak. Pembantu ya hanya membantu apa yang kita butuhkan, meringankan lah bahasanya. Pembantu itu jangan terus semuanya apa-apa pembantu gitu. Jangan. Betul. Itu harus kita yang utama, terutama mendidik anak loh ya, mendidik anak. Nah disitulah karena kita di lingkungan Islam, kita ya juga harus punya target. Dek, nanti ini sebulan ngaji Al-Quran misalkan, iya harus target baca Al-Quran. Baca Al-Quran itu 1 juz mau berapa, misalkan 3 hari gitu. Kalau enggak, berarti kalau 3 hari itu kan itu 30 juz, berarti 3 kali 30, berarti dalam waktu 3 bulan khatam gitu, baca Al-Quran. Ya itu harus ada target untuk membaca Al-Quran. Kita pun ya kalau ingin membaca Al-Quran ya harus punya target sebulan sekali. Misalkan pengen khatam ya berarti tiap hari harus tiap 1 juz gitu. Ini bagian-bagian yang kita itu nggak hanya menyuruh anak untuk tapi kita sendiri juga memberi teladan juga, memberi keteladanan kepada anak-anak supaya meniru saya. Ini yo ngaji, kamu juga ngaji. Kita sholat, kamu juga sholat. Ngongkon anaknya nyuruh anaknya sholat. Tetapi dia sendiri sholatnya
lah nanti malah dibalik anak, lah mama sendiri misalnya, begitu kan malah nanti terbalik malah. Nah, untuk mencegah supaya anak tidak bilang begitu, aku dulu yang harus memberi teladan. Apakah kita itu mau sholat, berarti harus baru bisa menyampaikan, dah sholat dik. Jangan belum malah oprak-oprak. Oprak-oprak itu bahasa Jawa, bahasa Jawa. Pokoknya hayu gitu. Hayu. Orang tuanya nggak sholat malah ngoprak-ngoprak itu. Pajak sholat dulu, kalau cukup malah diajak bareng-bareng. Sekarang ayo kita bersolawat, berjamaah begitu. Kita bareng-bareng. Mau ngaji ya sama, ngaji dulu. Kita ngaji dulu, jadi memancing. Loh ibuku kok ngaji? Habis ngaji, udah ngaji belum gitu. Jadi hanya ngingetin itu aja. Kan tadi punya target, kalau 3 hari harus juz 1. 1 juz maksudnya. Berarti kan dibagi 3. Mau tidak mau tiap hari entah pagi entah siang, pokoknya ya itu ngaji dulu. Habis maghrib, rakitang sebentar berapa halaman gitu. Itu bagian yang seperti itu. Memang ya sebenarnya nggak susah juga kalau itu sudah dilakukan tiap hari. Bisa biasa-biasa aja. Iya, pasti nggak berat. Itu ya. Jadi nggak sampai sulit gitu. Nggak, alhamdulillah. Bahkan putra-putri saya cum laude semuanya. Jadi alhamdulillah. Jadi keempat-empatnya cum laude semuanya. Jadi di kuliah pun dia dapat beasiswa semuanya. Jadi memudahkan kami untuk membiayai mereka lebih ringan. Coba kalau nggak dapat beasiswa kan saya membiayainya kan kesulitan. Betul. Apalagi ketika kami dulu waktu anak saya 4 itu baru tingkat 1, yang Erina itu tingkat 1, nah kakaknya itu tingkat semester 3, kakaknya lagi semester 5 itu ya. Terus yang paling kecil itu baru SMA, terus ayahnya meninggal. Jadi kan mau tidak mau kita harus benar-benar bisa mampu meneruskan perjuangan menjadi single parent. Ya, karena mau tidak mau jangan sampai yang dikorbankan anak. Betul, anak bagaimana supaya tetap kuliah, tetap sukses, bisa menyelesaikan. Ya kita sebagai orang tua kan tinggal single parent, ya mau tidak mau ya harus berjuang membiayai mereka semuanya sampai satu persatu bisa lulus. Terus kerja itu. Makanya sekarang ini keempat-empatnya sudah selesai semuanya. 1, 2, 3, 4 satu persatu sampai sudah kerja semuanya. Artinya ya sudah, saya tinggal ya mendoakan aja, sudah nggak ada kewajiban untuk membiayai mereka lagi. Sebenarnya keempat-empatnya masih pengen teruskan S2. Nggak apa-apa Dek, teruskan aja, tapi Mama nggak bisa membiayai S2. Nanti cari aja beasiswa dari mana gitu, entah itu LPDP, entah itu dari instansi atau dari mana yang tentunya kan banyak sekali beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa yang berprestasi tentunya ya. Bukan hanya sekedar tidak mampu, tapi juga harus berprestasi. Karena kalau hanya tidak mampu aja banyak ya istilahnya, tapi harus berprestasi, memiliki kemampuan standar syarat yang diperlukan universitasnya, sehingga bisa diterima untuk mendapatkan beasiswa begitu. Betul ya kata pepatah, anak yang hebat terlahir dari ibu yang hebat. Masya Allah ya. Masya Allah. Ini keren banget. Kita sampai speechless loh, apalagi kan, iya kan Liana ya. Maksudnya, apalagi kan ini Bunda, maksudnya Bunda mendidik gitu kan anak-anak Bunda sampai dengan mendapatkan beasiswa tadi Bunda, apalagi tadi juga Bunda cerita gitu kan kalau pendidikan sampai
lagi hamil juga Bunda, kan Oh, pernah iya. ya Bunda ya. Iya. Gitu. Itu kan perjuangannya luar biasa Bunda. Gitu. Iya. Iya. Ya memang itu suatu tantangan hidup, bagian dari hidup yang mana kala kita masih ingin karier, tetapi sebagai kodrat wanita kan tidak luput dari hamil. Ya, saya waktu di Amerika itu, waktu hamil itu juga dalam kondisi dapat tugas belajar, artinya menimba ilmu juga. Nah ini sekarang dialami oleh putri saya Erina. Lah dalam kondisi hamil, beliau seperti yang saya alami ketika 30 tahun yang silam. Itu saya mengalami sama hamil juga ketika itu saya sedang kuliah di sana di Amerika. Lah ini kemarin itu ada tragedi ya, tragedi mungkin ya netizen itu tidak mengetahui keadaan yang sebenarnya terjadi. Mestinya kan mereka itu klarifikasi atau bagaimana ya. Seperti Erina kemarin pergi naik pesawat pribadi, pesawat jet pribadi gitu kan. Betul, Bunda. Tanggal 18 Agustus itu Erina, putri saya sama putri saya satunya, Nadia kakaknya sama Mas Kaisang itu pamit kepada saya, Ma aku berangkat meneruskan kuliah di UPenn. UPenn itu University of Pennsylvania di Philadelphia. Ya Allah, Masya Allah, saya teringat saya dulu juga menghadapi seperti itu. Ya hati-hati. Lah kowe piye gini lah hamil tua itu kan naik pesawat komersil nggak boleh. Wong saya dulu hamil tua aja naik pesawat dari Kentucky menuju Philadelphia itu juga nggak boleh ya. Nggak boleh. Lah ini padahal itu hanya perjalanan 3 jam Philadelphia ke dari Kentucky ke. Lah ini kok malah sampai boleh dikata lama jam ya, boleh dikata paling kalau Amerika itu tergantung tujuannya, kayak seperti dari Jakarta ke Los Angeles itu kan 14 jam kan lama sekali itu. Nah itu padahal pesawat jet pribadi lah. Kalau yang komersil itu lebih lama lagi kan, berhenti lah. Kemarin itu naik pesawat komersil itu nggak boleh karena kan hamil tua. Nanti kan ya mungkin bisa dipahami. Pesawat komersil kan nggak mau ambil resiko, bisa-bisa bayinya merojol gitu ya, lahir sebelum waktunya, lahir prematur. Kan di dalam pesawat juga nggak ada dokter yang pada kondisi di atas. Kan itu kan berbahaya sekali, sehingga banyak pesawat komersil itu menolak. Padahal di satu sisi Erina harus pergi menyelesaikan pendidikannya, kan tidak boleh ditunda-tunda lagi, harus pada minggu itu harus berangkat. Jadi kemarin itu berangkat beneran hari Minggu tanggal 18 Agustus itu pamit. Saya sendiri ya berkaca-kaca lihat anak saya, tantangannya berat sekali waktu berangkat itu dalam kondisi hamil, kuliah, itu kan suatu semangat yang luar biasa. Yang saya alami itu berat betul. Tugas yang sangat berat, tapi harus dihadapi, dan itulah namanya tantangan untuk biar selesai kuliahnya, untuk menimba ilmu pendidikannya itu. Sehingga disitulah akhirnya naik pesawat jet pribadi, karena dengan komersil pun kan nggak boleh, mau tidak mau lah. Akibat dari itu mungkin ya netizen itu kan memandangnya dari dimensi seolah-olah pamer kemewahan. Padahal terus terang dalam keluarga kami itu tak ada namanya pamer kemewahan, itu tidak ada. Biasa-biasa aja, semuanya itu biasa-biasa aja. Kita bukannya pamer-pamer kayak gitu, nggak ada artinya apa-apa. Apalah artinya pamer kemewahan gitu kan. Kami sendiri dituduh seolah-olah berfoya-foya, sama sekali boro-boro berfoya-foya. Malah itu suatu harus dipanggil oleh dosen pembimbingnya untuk offline, karena di satu sisi mata kuliah itu ada yang
online. Ada juga yang offline. Lah, pas pada mata kuliah tertentu kan harus dilakukan dengan offline ya. Mau tidak mau ya dihadapi harus pergi terbang. Begitu kemarin sempat didampingi suaminya, didampingi kakaknya, itu kan dalam rangka menyeport semuanya supaya Erina ada temennya, kan ada apa ya istilahnya ya mendampingi biar lebih safe lah, lebih aman begitu. Sehingga ya itulah ada yang mengatakan yang pamer kemewahan lah. Tapi paling menyakitkan itu apa, Bun? Yang paling menyakitkan itu ini, yaitu kan sebenarnya sudah menyakitkan sebenarnya. Itu netizen itu sebenarnya menyakitkan kami, menyakitkan keluarga kami, bahwa tindakan tuduhan pamer kemewahan itu bukan pribadi kami, bukan watak keluarga kami, bukan watak keluarga kami untuk pamer kemewahan. Untuk apa pamer kemewahan? Terus terang itu bukan tipe, bukan budaya kami keluarga. Juga. Kami pun tidak ada niatan ke sana, apalagi Erina yang sedang hamil harus pergi, harus menyelesaikan pendidikan dan harus itu. Nah, ini harus dimengerti oleh netizen yang belum tahu, supaya tidak serta-merta menuduh orang seenaknya tanpa klarifikasi, tidak mengetahui keadaan kami yang sesungguhnya. Di satu sisi sebenarnya saya selaku orang tua kemarin ya rasanya terenyuh melihat putri kami itu, saya itu berbesmilih ya itu kadang-kadang dikatain seperti itu, bukan pada sifat Erina yang sebenarnya, tapi itu udahlah, mungkin ini suatu ujian ya, enggak mereka tidak mengerti bahwa suasana yang kita alami yang sebenarnya, mereka tidak mengetahui apa yang kami alami sebenarnya, bahwa ini merupakan tantangan berat untuk bisa menyelesaikan studi pendidikannya biar bisa selesai begitu, ke jenjang yang lebih tinggi gitu. Itu hal-hal yang sebenarnya itu sangat menyakitkan kami, bukan menyakitkan Erina saja, kami pun ya sebenarnya sebagai keluarga, sebagai orang tua itu kami melihat itu merupakan suatu Masya Allah, saya melihatnya ya tidak pas lah begitu. Itu memang menyakitkan kami sebenarnya. Apalagi Bunda dulu sempat mengalami juga lagi. Saya mengalami. Saya malah ngalaminya itu malah nggak ada orang menghina aja, saya mengalami sangat berat. Dan apalagi ini sudah kondisi dia hamil, terus harus belajar, masih secara psikis dikatain hinaan yang enggak, tuduhan yang enggak, itu kan menampar keluarga kami, menampar kami pun juga sebagai orang tua ya rasanya sedih juga. Kan kita bukan seperti itu yang dituduhkan, itu bukan seperti itu. Kok sampai pamer kemewahan, masalah stroller itu aja dibesar-besarkan. Itu kan aku kan minta tolong sama putra kami, tolong dong ponakanmu dibelikan stroller. Kan kebetulan saya punya cucu baru 3 bulan. Di sana mahal enggak gitu, aku belikan stroller untuk keponakan, jadi keponakan gitu loh. Terus mama kok mesti udah nggak usah tanya harga, nggak apa-apa, kok lek mahal-mahal nggak usah dibelikan, beli di Indonesia gitu. Saya ya itu kadang-kadang netizen juga salah paham juga, seolah-olah padahal stroller itu kan di luar negeri memang harganya ya seperti itu. Nah jadi biasa-biasa aja, jadi nggak seperti dibanding-bandingkan apa ini roti juga gitu. Memang di luar negeri itu harganya ya seperti itu, biasa-biasa. Orang yang pernah keluar negeri harganya memang seperti itu. Jangan disamakan dengan keadaan hidup di Indonesia. Kalau mau di luar negeri biaya hidupnya memang mahal, tinggi.
Jadi nggak bisa disamakan. Betul. Nah kalau pengen ringan di luar negeri memang itu tadi dengan prestasinya yang baik kita dapat beasiswa. Tanpa prestasi yang baik kita nggak dapat beasiswa gitu. Iya. Bukan hanya orang yang tidak mampu tapi berprestasi juga gitu yang mendapatkan beasiswa gitu. Itu kan netizen. Hidup di luar negeri memang mahal Bunda, apalagi di Iya, US iya. ya. Di Eropa terutama Mahal itu itu. mahal juga. Terus di Amerika. Kalau masih di Asia aja hampir sama. Itu Singapura, Malaysia, Indonesia itu masih relatif hampir sama Asia. Apalagi kalau kepingin lebih murah lagi mungkin di Afrika ada yang lebih murah. Tapi kan kalau namanya di negara Amerika Serikat sama Eropa itu biaya hidupnya sudah tinggi. Mulai dari kuliahnya, terus biaya hidup, biaya ini apartemennya, sewa itu kan tinggi semuanya. Nah jadi hal itu sebenarnya biasa yang sudah pernah keluar negeri itu pasti biasa, bukan bukan sesuatu yang mewah. Memang di sana memang biayanya tinggi. Memang tinggi. Jadi kalau dibandingkan dengan Indonesia ada kata-kata yang tidak gaji sama saja dengan gajinya honorer. Nah itu nggak bisa dibanding-bandingkan karena memang relatif biaya hidup di Indonesia dengan tinggi. di Amerika ya memang biaya hidupnya di Indonesia lebih murah. Tapi Bun, dari komen netizen itu Bunda pasti khawatir sama Kak Erina ya Bunda. Itu gimana nih Bunda, posisinya Kak Erina itu kan lagi jauh. Cara Bunda menenangi? Nggak usah ditanggapi serius. Gitu. Jadi anggaplah itu angin lalu. Bunda gitu cara Jadi ya memang itu menyakitkan. Tapi nggak usah dibuat serius. Artinya itu memang sebenarnya memang benar menyakitkan dan menyedihkan, tetapi nggak usah terlalu ditanggapi. Yang mereka pekerjaannya seperti itu ya biarin aja, mau ngatain gini-gini gitu. Tadi biar kita jangan depresi, biar kita tetap happy saja. Tetap fokus sama tujuan ya, Bunda. Biar tetap fokus dengan belajarnya, tetap fokus pada pekerjaan kita, tetap fokus terhadap kegiatan-kegiatan kita. Lah itu kan bagian dari cobaan. Dan itu kalau disikapi serius malah nanti kita bisa depresi. Makanya jangan dibuat serius. Untuk yang mengganggu loh ya. Bukan sesuatu yang benar-benar artinya nggak usah terlalu ditanggapi, dibiarin aja, biarin aja orang netizen mereka tercapai sendiri ya Bunda. Ya, kalau dia ya biar capek-capek sendiri. Betul, begitu kan. Kan kita kalau nurutin sampai netizen inilah untuk apa? Malah kita nanti waktu kita hanya habis mikirin gitu. Makin diladenin Bun, makin diladenin makin menjadi. Iya, betul. Nggak usah biarin aja. Kita fokus lah Bunda. Ya memang itu memang menyakitkan. Tapi mereka itu kok ya suka mungkin gitu Bun, ya suka cari-cari gitu. duit dari situ Bun. Suka gitu. Netizen. Sangat disayangkan sebenarnya mereka yang gitu-gitu, akhirnya apa yang terjadi? Mereka membuat fitnah. Betul. Itu kan berbahaya. Sebenarnya kalau aku tidak bisa terima, bisa mereka saya tuntut bisa. Nah, bisa itu kalau mereka berlebih-lebihan loh ya. Berlebih-lebihan, nggak kapok bahasanya kok tetap ini dibiarin begitu gitu. Kita bisa laporkan ke polisi. Ketenangan juga kan mengganggu kan begitu. Bisa kita laporkan polisi, nanti orang-orang seperti itu yang membuat fitnah. Jadi itu kan sama saja memfitnah hal-hal yang tidak pada yang sebenarnya. Dan udah berlebihan. Iya. Dengerin netizen ya, udah jangan kelewatan, jaga jarinya, jangan buat berita yang aneh-aneh. Iya.
Jadi berarti kan perjuangannya Erina Gudono ini untuk menempuh pendidikan S2 ini besar ya Bunda ya. Iya. Ini gimana Bunda nemenin nggak nih Alhamdulillah. prosesnya atau bagaimana? Iya, untuk TK, SD, SMP, SMA masuk perguruan tinggi itu selalu mendampingi. Wow. Itu Yang selalu. tadi ya, padahal Heeh. Bunda sibuk Lah. kan? Iya. Lah memang tugas orang Ibu tua ya, iya. memang di situ. Situ. Di situ memang tugasnya. Iya. Untuk S2 ini Mm-mm. kan syaratnya harus memiliki TOEFL. TOEFL, iya. Itu betul. GMAT. GMAT. Ya. Kan bahasa Inggrisnya kan harus baik semua gitu. Saya tanyain aja, TOEFL-mu berapa, Nduk? Gitu bahasanya. TOEFL-mu berapa, Nok? Ya, nanti kita support aja. Kalau belum baik ya wes ujian lagi gitu. TOEFL sampai benar-benar TOEFL-nya sampai memenuhi syarat begitu. GMAT-nya sama begitu. Untuk kelas GMAT ya, GMAT. Jadi itu syarat untuk masuk S2 di luar S2 negeri. ya. Itu TOEFL dan GMAT itu. Luar biasa. Nah, Ternyata menjadi seorang ibu Ibu. itu nggak semudah yang kita bayangkan. Betul. Memang kalau untuk membangun rumah tangga juga nggak boleh sembarangan juga ya. Harus ada persiapan juga ya Bunda ya. Iya. Apalagi seorang wanita yang harus mempunyai pendidikan, Ya, hebat karir ya, karir pengusaha juga. Ya. Apalagi harus ngurusin anak, itu nggak Dan semudah anak itu. ya, Bunda ini berprestasi. Berprestasi Itu, semua wah, say, berprestasi semua belum say. tentu semua ibu bisa loh. Belum Iya, tentu. Bunda ya. Apalagi manet-manet ya Bunda ya. Iya, aduh, Anaknya, itu Masya susah Allah. Jadi kita sesama wanita itu harus saling support juga. Netizen yang ada di rumah tuh Sesama kalau wanita. iya sesama wanita jangan malah menjatuhkan, apalagi sering tuh di FYP TikTok malah wanita menjatuhkan wanita itu bagaimana ceritanya? Harusnya kan woman support woman. Woman support woman Bener ya Bunda ya. Oke, nggak boleh kayak gitu. Kita sekarang kalau yang mau punya bisnis ya berbisnis, yang mau berkarir ya berkarir. Jangan UMKM juga saling support. iya. Gitu. Kalau misalnya mau bangun rumah tangga, udah bangun rumah tangga, jangan menjatuhkan orang lain. Iya kan Bunda? Aduh, kamu kira enak? Bunda, Liana mau nanya lagi nih Bunda terakhir. Harapan Bunda untuk UMKM Indonesia dan gebrakan yang akan Bunda lakukan selanjutnya supaya UMKM Indonesia semakin maju, Bunda, boleh? ya. Untuk UMKM di seluruh Indonesia itu harus benar-benar harus bisa survive. Nah, itu diawali dengan tadi membuat laporan, analisa omset penjualan, pencatatannya itu harus rapi. Ini jelas kalau membuat pencatatan rapi dan harus dipisahkan dengan pribadi. Kemudian yang kedua, untuk analisa biar omset penjualannya meningkat, tentunya kita tidak luput dengan digital marketing. Kita tetap menggunakan media sosial seperti WhatsApp bisnis, kemudian bisa juga dengan TikTok, bisa juga dengan Facebook, bisa juga dengan website atau Instagram. Lebih-lebih harus memiliki juga email, itu penting sekali. Itu medsos-medsos seperti itu untuk UMKM perlu, sehingga nanti dalam komunikasi dengan di luar atau di dalam negeri tetap bisa connect. Jadi ada sambung menyambung mendapatkan buyer seperti yang kita harapkan. Kemudian yang ketiga, kedepannya kalau bisa itu UMKM di setiap komunitas itu membentuk koperasi. Buatlah koperasi yang bisa manfaat bagi anggota itu sendiri. Jadi dari anggota, manfaat untuk anggota, oleh anggota. Jadi minimal di lingkup komunitas itu kalau sudah punya koperasi akan lebih manfaat dan lebih bisa bermitra, berkolaborasi dengan baik. Itu saya kira akan bisa menunjang prestasi omset penjualan lebih baik. Sehingga nanti bisa meningkatkan kesejahteraan anggota sendiri dan syukur-syukur nanti lama-lama bisa menarik anggota yang lain. Jadi
koperasinya jadi anggotanya tambah banyak itu lama kelamaan banyak juga. Nah, yang keempat, kalau bisa didasari dalam bisnis itu dengan keyakinan ibadah dekat dengan yang kuasa. Sebab kalau kita dekat dengan Allah, insya Allah dalam hal berbisnis ini, apapun bisnisnya akan membawa keberkahan, akan membawa ketentraman, akan membawa kedamaian, kebahagiaan, dan yang paling penting juga kesehatan akan mengikuti, sehingga sehat, happy, mandiri, dan tanggung jawab, ceria. Ya, itu yang terjadi seperti itu, harapannya seperti itu. Jadi UMKM itu nggak perlu saling istilahnya menyakitkan yang lain. Itu nggak perlu, malahan syukur-syukur malah bisa malah saling tarik menarik untuk bisa bersama-sama saling maju bersama-sama, sehingga tanpa menjatuhkan kawan sendiri, itu malah bagus sekali. Harapan saya seperti itu. Masya Allah. Masya Allah. Tepuk tangan dulu dong. Terima kasih. Kita juga mau mengucapkan ya Bunda ya untuk Hari UMKM Nasional 2024 ya, tanggal 12 Agustus ya Bunda ya. Selamat Hari UMKM Nasional. UMKM-nya semakin berkembang Bunda, semakin maju, semakin jaya, dan semakin meningkat nih ekonominya di Indonesia. Amin ya Allah. Alhamdulillah hari ini podcast kita bersama Ibunda akhirnya selesai. Banyak banget nih manfaat yang kita dapatkan juga ya Sis ya. Masya Allah banget. Dan beliau sangat menginspirasi banget bagi wanita-wanita Indonesia yang baik di dalam negeri maupun di luar negeri untuk menjadi sosok orang tua yang bisa menjadi teladan dan menjadi seorang ibu yang luar biasa. Betul. Ibu yang hebat, mendidik anak-anak yang hebat, Masya Allah. Bunda, Masya Allah, terima kasih banget udah hadir. Terima kasih banyak di podcast Kasih Tahu. Mudah-mudahan menjadi yang bermanfaat juga buat teman-teman yang nonton di rumah, Bun. Alhamdulillah, kita juga merasa terhormat banget nih bisa podcast bareng Bunda. Makanya, aduh, speechless Bunda. Terima kasih banyak. Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih sama-sama. Bunda, semoga kita UMKM-nya juga semakin ini ya Bunda ya. Bunda terima kasih, teman-teman yang di rumah juga mengucapkan terima kasih sama Bunda. Terima kasih. Kita ucapkan dulu nih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda terima kasih. Thank you teman-teman yang udah nonton.